tema Hari Guru Nasional 2024 itu adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Guru dikatakan orang hebat karena memang dia profesional, dia melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara profesional. Undang-undang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Harus memiliki kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama podcast bersama YBHK. Oke Sobat YBHK semua, saya Evelyn dan hari ini saya nggak sendirian karena saya bersama dengan seorang praktisi pendidikan yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan kurang lebih 30 tahun. Dan saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bidang dan Supervisor SMP se-Yayasan Bunda Hati Kudus. Ada Pak Yoakim Lama Blawa. Halo Bapak, apa kabar? Baik Evelyn, bagaimana kabarnya Evelyn? Baik juga Pak, puji Tuhan. Terima kasih. Pak, kita nih hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional ya Pak, tanggal 25 November ini. Itu dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Gitu, Guru Hebat Indonesia Kuat. Sebelumnya nih, sebelum memulai podcast ini, aku mau bilang selamat Hari Guru untuk Pak Yoakim. Terima kasih Evelyn. Ya, selamat Hari Guru juga untuk seluruh guru-guru di Indonesia pastinya ya Pak. Terima kasih. Kita langsung tanya-tanya Pak Yoakim nih. Ya. Oke, silakan. Pak. Kenapa sih Pak mau jadi guru? Gitu, 30 tahun tuh, kurang lebih 30 tahun tuh waktu yang lama loh. Iya. Jadi betul, saya berkarya di Yayasan Bunda Hati Kudus ini sebagai guru itu tahun ini memasuki tahun yang ke-30. Wah, mantap. Lalu pertanyaannya, kok betah ya menjadi guru? Memang kalau sebuah profesi atau tugas yang sudah dihayati dengan sungguh-sungguh, maka itu akan dijalani melampaui batas waktu. Jadi waktu itu hanya hitungan angka. Tetapi bagaimana saya sebagai pribadi menghayati dan melaksanakan profesi itu dengan sebaik-baiknya. Prinsipnya ketika saya datang pertama untuk melaksanakan tugas sebagai guru, diterima dan melaksanakan tugas itu secara baik, maka pada akhirnya saya juga harus menyelesaikan itu secara baik-baik, yaitu pada saat pensiun atau purna tugas. Betul. Gitu Evelyn. Berarti dari 30 tahun tuh dari Bapak muda nih ya Pak? Ya. Dari muda sampai pensiun pun memang pengabdian Pak berarti ya? Boleh dibilang sebagian dari hidup saya didedikasikan untuk melaksanakan tugas profesional sebagai guru. Oke Sobat YBHK, mantep banget tadi tuh Pak Yoakim, berarti selama kurang lebih 30 tahun ya Pak, mengabdi menjadi profesional seorang guru. Profesi seorang guru itu bukan waktu yang singkat, sampai pensiun pun masih ya Pak? Masih. Wah, itu udah jiwanya tuh, memang jiwa seorang guru. Nah Pak Yoakim, hari ini nih tanggal 25 November 2024 itu di Hari Guru Nasional ini mengangkat tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Ya, Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, menurut Bapak nih, apa sih Pak makna dari Hari Guru ini dulu? Makna Hari Guru deh Pak. Gitu. Oke. Ya, pertama sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Evelyn, saya secara pribadi ingin menyampaikan
selamat Ah, Hari Guru untuk rekan-rekan guru di seluruh tanah air yang bekerja baik di kota besar maupun di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terluar. Anda hebat, Anda luar biasa yang sudah mendedikasikan seluruh diri dan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. betul. Baik, kalau pertanyaannya hari ini memang tanggal 25 November itu kita peringati sebagai Hari Guru Nasional atau disingkat dengan HGN. Lalu pertanyaannya, apa makna peringatan Hari Guru ini terhadap guru sendiri? Iya. Apa sih? Maka sebetulnya kalau saya boleh menjawab, tanggal 25 November sebagai peringatan Hari Guru itu bukan hanya sekedar sebuah perayaan, tetapi ini merupakan sebuah momentum untuk refleksi terhadap kontribusi luar biasa yang sudah diberikan oleh rekan-rekan Bapak dan Ibu guru untuk pengembangan pendidikan dalam sejarah perjalanan pendidikan di negara kita, Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya peringatan Hari Guru ini untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru, seluruh guru di Indonesia yang memang sudah mendedikasikan seluruh diri dan hidupnya untuk mengembangkan pendidikan sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang saya kira makna dari perayaan atau peringatan Hari Guru tahun ini yang bisa saya maknai. Iya, betul Gitu. betul. Wah, keren banget. Jadi tuh Hari Guru tuh memang sangat bermakna. Ya. Sebenarnya bukan hanya untuk guru-guru juga, Pak, tapi untuk murid-murid nih, Pak, Ya. untuk siswa-siswi juga. Itu tuh Hari Guru tuh kayak mengapresiasi saatnya untuk mengapresiasi kepada guru-gurunya. Memberikan apresiasi Ya, kepada memberikan Bapak Ibu apresiasi. guru. Betul. Sebenarnya bukan cuma Hari Guru sih, Pak. Setiap hari juga nih Harusnya. siswa-siswi ini harus tetap hormat gitu Hormat kepada kepada guru-guru. Guru-guru. Wah, Baik. keren. Nah, Pak, kan temanya nih, kita masuk ke tema Hari Guru ya, Pak. Baik. Tema Hari Guru Nasional 2024 itu adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Indonesia kuat. Nah, tema Hari Gurunya Guru Hebat Indonesia Kuat. Kira-kira apa sih, Pak, yang melatar belakangi ini gitu? Guru hebat tuh guru hebat yang seperti apa sih, Pak? Iya. Gitu. Baik, kalau kita melihat rumusan temanya itu bunyinya Guru Hebat Indonesia Kuat. Ya, kelihatan semacam kalau kita mengatakan guru hebat itu ada semacam glorifikasi terhadap profesi guru. Kalau kita membaca secara sepintas dari rumusan tema itu, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tetapi sebetulnya latar belakangnya begini, guru itu adalah sebuah profesi. Kalau sebuah profesi, maka pekerjaan atau tugas itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional. Orang yang profesional berarti kan orang yang hebat, menghayati dan sungguh-sungguh fokus di dalam melaksanakan tugasnya itu. Nah, orang-orang seperti inilah masuk dalam kategori orang hebat. Guru hebat, Ya, orang hebat. jadi guru dikatakan orang hebat karena memang dia profesional, dia melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara profesional. Itu terkait dengan makna dari latar belakang dari tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Kemudian yang kedua,
kita melihat dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu, di situ dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi guru adalah pendidik profesional. Dari situ saja seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa kalau profesional berarti orang-orangnya juga hebat. Iya. Maka saya kira latar belakangnya dari sini mengapa rumusan tema peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 ini adalah Guru Hebat Indonesia kuat. Begitu. Mantap. Nih guru-guru yang seperti Pak Yoakim bilang ini nih, yang berdedikasi, yang profesional. Berarti profesional. Berarti bisa gitu ya Pak, paham, Betul, dalam bidangnya. Betul. Menghasilkan Indonesia yang kuat. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Betul. Indonesia yang kuat. Oke. Nah Pak, lalu nih guru hebat Indonesia kuat. Betul. Menghasilkan Indonesia yang keren-keren juga ya Pak. Betul. Pastinya pendidikan di Indonesia tuh gak akan kalah dengan pendidikan di negara-negara lain. Negara lain, betul. Oke. Harusnya begitu. Iya, harusnya begitu. Kualitas pendidikan dan perkembangan zaman dan teknologi Betul. pastinya terus berkembang nih Pak. Ya. Nah, aku mau nanya nih Pak, Ya. ada nggak sih Pak syarat-syarat dan ketentuan nih untuk yang dikatakan sebagai guru hebat itu yang seperti apa gitu? Ya, oke. Kalau pertanyaan seperti itu maka saya kembali kepada sumber atau dasar formalnya. Dasar formalnya adalah kita berangkat dari tadi Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Itu khususnya di pasal 8 itu dikatakan begini. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Guru wajib memiliki kualifikasi kompetensi. Yang ketiga, guru wajib memiliki sertifikasi profesional, sertifikasi pendidik. Yang berikut, guru harus sehat rohani dan jasmani. Yang berikut lagi, guru harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu perintah dari Undang-Undang Guru dan Dosen tadi, khususnya di pasal 8. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa melihat bahwa memang untuk menjadi guru yang hebat itu dibutuhkan kualifikasi yang memang diatur di dalam undang-undang itu. Kemudian yang kedua, masih di undang-undang yang sama, di pasal 10 itu dikatakan bahwa salah satu syaratnya adalah memiliki kompetensi. Ya. Maka selanjutnya di pasal 10 itu dikatakan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi profesional, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Saya bisa jelaskan secara singkat satu persatu. Nah, kalau kompetensi profesional itu terkait dengan kemampuan seorang guru untuk menguasai bidang yang diampunya secara mendalam dan luas. Jadi misalnya guru itu guru matematika, ya dia harus menguasai ilmu matematika itu secara mendalam dan luas. Kalau guru bahasa Inggris juga demikian, guru ekonomi dan seterusnya. Kalau kemampuan pemahamannya itu mendalam dan luas dan sangat baik, berarti
guru tersebut sudah kompeten secara profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kompetensi pedagogik. Kalau kompetensi pedagogik ini terkait dengan kemampuan seorang guru di dalam merencanakan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran yang tepat, menentukan pendekatan yang tepat untuk mengajar, mampu mengidentifikasi model atau gaya belajar dari para siswa yang diajarkan. Kemudian yang berikut, mampu memanage kelas, mampu memanage waktu selama mendelivery proses pembelajaran. Kalau itu dilakukan secara baik, maka ini adalah indikasi bahwa guru itu kompetensi pedagogiknya baik. Yang ketiga, kompetensi kepribadian ini terkait dengan kemampuan untuk mengendalikan diri dari seorang guru. Jadi guru itu harus bijaksana, harus sabar, jangan kalau ditanya oleh siswanya marah-marah, gebrak meja dan sebagainya. Berwibawa, kemudian bisa menjadi panutan atau contoh. Kalau semua itu ditunjukkan oleh seorang guru, maka bisa dipastikan bahwa dari sisi kompetensi kepribadian guru tersebut sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kalau kompetensi sosial ini terkait dengan kemampuan seorang guru di dalam berkomunikasi dan membangun relasi dengan atasannya, dengan siswa, dengan sesama rekan atau tim guru, kemudian dengan orang tua murid. Nah, itu kalau dilakukan dengan baik, maka sekali lagi bisa dipastikan bahwa dari sisi kompetensi sosial, guru tersebut sudah memenuhi dan itulah guru hebat. Lalu kalau melihat di samping kompetensi yang dipersyaratkan tadi, kalau mau lihat sekarang ini kan abad 21 ini. Betul. Ya. Maka di abad 21 ini ada beberapa keterampilan yang memang diwajibkan untuk dimiliki oleh seorang guru kalau memang mau jadi guru yang hebat tadi. Ya, tadi kan temanya guru hebat, Indonesia kuat. Ya, jadi kalau seorang guru selain harus memiliki kompetensi yang baik dari 4 kompetensi tadi yang dipersyaratkan tadi, guru juga harus menguasai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 yang disebut dengan 4C atau 4C. Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua adalah komunikasi, communication, berarti mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah collaboration atau kemampuan untuk bekerja sama dengan siapapun. Kemudian yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Guru harus kreatif. Satu lagi syarat yang saya kira ini juga penting untuk dipahami oleh semua guru yang hebat itu adalah seorang guru itu harus multitasking. Maksudnya begini, kalau kelihatan sekarang ini banyak guru itu kalau misalnya dia guru IPS ya mengajar IPS saja. Kalau guru bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain yang kita lihat, nggak usah jauh-jauh deh, negara tetangga kita seperti di Jepang atau di Vietnam atau di Thailand, itu di sana yang namanya multitasking bagi seorang guru itu sudah cukup lama dipraktekkan. Maka seorang guru yang hebat itu diharapkan harus multitasking. Jadi seorang guru bahasa Indonesia misalnya diharapkan harus bisa menjadi guru BK juga untuk membimbing atau mendampingi anak-anak
kalau memang anak-anak itu punya masalah. Seorang guru PKN misalnya harusnya bisa juga mengajar agama. Nah, kalau seperti itu berarti multitasking. Jadi kalau menjadi guru yang hebat dengan melihat dinamika dan perubahan-perubahan sekarang ini, maka ya guru harus multitasking itu tadi. Ya, dan itu sudah dipraktekkan di banyak negara-negara tetangga kita seperti yang saya sebutkan tadi itu. Walaupun di negara kita sendiri di Indonesia tuh memang orang masih terjebak dalam spesifikasi, spesialisasi. Jadi misalnya guru bahasa Indonesia ngajar bahasa Indonesia terus sampai pensiun. Kalau megang yang lain tuh dianggap kok kayaknya nggak wajar gitu. Tapi ini sekarang harus dikembangkan, guru harus multitasking. Dan itu persyaratan dari, menurut saya beberapa syarat yang harus diperhatikan kalau mau masuk dalam kategori atau kualifikasi guru hebat. Wah. Begitu Sobat YBHK, udah panjang lebar nih Pak Yoakim nih ngasih tahu kualifikasi seorang guru hebat ya. Untuk menghasilkan Indonesia yang kuat ya Pak pastinya. Indonesia yang kuat, betul. Nah kalau tadi nih aku saya tangkap dari apa yang Bapak katakan tadi, untuk memperoleh kualifikasi itu, berarti kan guru ini juga harus terus berkembang ya Pak. Betul. Harus terus berkembang, harus terus belajar, apalagi tadi yang terakhir dikatakan untuk multitasking. Betul. Gitu, multitasking, bisa ini. Dan kita tuh nggak menutup mata juga Pak, kalau perkembangan teknologi pastinya kan terus berkembang. Pengalaman Bapak lah, dari Bapak pertama kali jadi guru sampai ini tahun ke-30 Bapak di sekolah di dunia pendidikan tuh pasti mengalami perkembangan terus menerus gitu. Perubahannya luar biasa. Betul. Pak. Berarti perkembangan teknologi nih Pak. Menurut Bapak, apakah nih kehadiran teknologi yang begitu dinamis saat ini menjadi ancaman untuk profesi seorang guru? Contohnya AI gitu ya Pak ya, udah banyak sekali nih berkembang terus menerus. Bagaimana Pak menurut Bapak? Iya, baik. Jadi kalau kita melihat perkembangan saat ini, teknologi itu memang tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mensiasati dan bagaimana kita bersahabat dengan teknologi itu sehingga kita tidak menjadi korban kecepatan perubahan yang diakibatkan oleh teknologi tadi, khususnya teknologi dalam bidang pendidikan ya. Itu jangan sampai, jadi guru ini sebagai guru yang hebat, guru yang profesional itu jangan melihat teknologi ini sebagai sebuah ancaman. Jangan sampai. Jadi kalau saya boleh meminjam istilah dari seorang praktisi pendidikan juga, yaitu Pak Munif Khatib. Beliau ini menulis beberapa buku bestseller seperti buku yang judulnya Gurunya Manusia, kemudian ada Sekolah Anak-anak Juara, itu juga beliau menulis buku-buku itu, buku-buku bestseller ya. Itu dia mengatakan begini, menghadapi gempuran teknologi ini, maka kita sebagai guru itu kalau boleh di leveling itu ada empat level. Level yang pertama itu menurut beliau, dia menyebutkan bahwa level pertama adalah medium teacher. Kalau medium teacher ini adalah guru yang baru hanya bisa menyampaikan pelajaran, menyampaikan mata pelajaran. Menyampaikan sepintas saja begitu, secara flat saja. Kalau guru seperti ini, maka sudah pasti akan digempur oleh teknologi. Ya, karena dia hanya bisa mengajar. Kalau seperti itu teknologi bisa. Iya, betul. AI, IoT dan sebagainya itu bisa menggantikan itu. Jadi kalau guru di level ini, kalau mau tetap di situ, maka siap-siap untuk digempur. Jadi jangan sampai seorang guru itu tetap berada di level medium teacher. Kalau mau berkembang, bersaing dengan teknologi, maka guru itu harus naik level lagi.
naik ke level berikutnya yang namanya good teacher. Good teacher. Good teacher. Good teacher ini guru yang mampu menjelaskan mata pelajarannya secara detail. Kalau seperti ini, guru yang mampu menjelaskan secara detail ini kan kayaknya agak susah ini dilakukan oleh teknologi. Kalau seperti ini sudah mulai berkompetisi, bersaing dengan teknologi. Jadi nggak usah takut. Ancaman teknologi akan menggusur profesi guru dan menggantikan peran seorang guru, saya kira enggak. Kalau dia sudah di level ini, maka saya kira nggak usah ragu, nggak usah takut dengan gempuran teknologi. Itu di level yang kedua, yaitu good teacher. Tetapi teknologi yang berkembang terus ini tidak tertutup kemungkinan akan terus menggempur ini, menggusur. Maka guru harus berusaha untuk naik level lagi. Naik level lagi ke level berikutnya, oleh Pak Monif tadi disebut dengan excellent teacher. Excellent teacher. Ya, excellent teacher itu guru yang mampu mendemonstrasikan materi di dalam mata pelajaran. Lah kalau sudah di level ini, kok kayaknya kalau teknologi sudah agak susah nih mendemonstrasikan sesuatu ya. Tetapi jangan sampai juga guru stop di sini. Karena ingat teknologi itu kan berkembang terus. Betul. Dia bisa akan mengejar sampai di situ. Maka guru ini harus berkembang terus, harus berbenah terus, harus naik level lagi. Level yang paling tinggi itu oleh Pak Monif disebut dengan great teacher. Great teacher. Great teacher. Great teacher itu guru yang mampu menginspirasi. Nah, kalau sudah guru mampu menginspirasi, menjadi contoh, menjadi teladan bagi para siswanya, kok kayaknya di level ini nggak mungkin dilakukan oleh teknologi. Sehingga yang harus dilakukan oleh seorang guru, sehingga jangan sampai menganggap masuknya teknologi ini sebagai ancaman, ya harus terus berbenah. Harus menjadi pengendali terhadap teknologi. Harus menggunakan teknologi sebagai tools, sebagai instrumen untuk mendukung guru di dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai guru. Dalam mengguidance, mendelivery pembelajaran di dalam ruang-ruang kelas kita. Betul. Berarti seorang guru dan teknologi ini, gitu kan, untuk penyampaian materinya tuh harus berjalan bersama ya Pak? Betul, harus oleh guru digunakan sebagai tools atau alat. Jadi jangan sampai terlena lalu teknologi yang mengendalikan guru. Kalau sudah terjadi seperti ini itu guru siap-siap itu harus digusur. Tetapi jangan lupa bahwa ada banyak hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh teknologi karena teknologi itu kan alat benda yang diciptakan oleh manusia. Maka banyak hal yang tidak akan mampu dilakukan oleh teknologi itu hanya bisa dilakukan oleh manusia, yaitu guru. Nah, itu guru. Nah, nih kan tadi ada hal yang nggak bisa dilakukan teknologi nih Pak. Betul. Yang hanya bisa dilakukan oleh oleh guru. Oleh guru-guru. Nah, ini murid-murid semuanya juga harus paham nih ya Pak. Betul. Apa nih Pak? Pastinya ini bermanfaat banget. Pasti ini nggak dapat di Google, nggak dapat di mana-mana deh. Ini cuma dapat oleh guru doang yang bisa ngasih. Dilakukan oleh seorang guru, betul. Gimana tuh Pak? Pertama, kita harus melihat bahwa di pundak seorang guru itu ada dua peran utama atau tugas pokok. Yang pertama adalah mengajar, lalu yang kedua adalah mendidik. Mendidik dan mengajar itu ibarat dua sisi mata uang yang harus dilakukan sekaligus serta-merta oleh seorang guru di dalam ruang-ruang kelas. Seorang guru tidak bisa mengatakan, oh sekarang saya mengajar dulu, mendidiknya nanti. No. Kalau bicara tentang mengajar berarti guru itu mengajarkan materi sesuai dengan bidang yang dia ampu. Kalau dia guru bahasa Indonesia berarti dia mengajar bahasa Indonesia. Kalau dia guru PKN berarti dia mengajar PKN. Yang kedua, mendidik.
Nah, mendidik ini yang saya kira tidak akan bisa dilakukan oleh teknologi secanggih apapun. Jadi mendidik itu membentuk karakter, menanamkan nilai dalam diri anak lewat sentuhan fisik, kemudian berbicara dari hati ke hati, memberikan guidance kepada anak-anak yang menghadapi masalah di dalam proses pembelajaran. Saya kira hal-hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh teknologi secanggih apapun. Hanya bisa dilakukan oleh manusia dan itu dilakukan oleh guru itu. Nah, ini bedanya. Ya, Maka sebetulnya kekhawatiran bahwa kehadiran teknologi akan menggusur peran seorang guru sebetulnya tidak perlu. Itu tidak perlu ditanamkan atau ditumbuhkan dalam diri seorang guru. Karena banyak aspek yang sesungguhnya tidak bisa dilakukan oleh teknologi, hanya bisa dilakukan oleh manusia atau oleh guru itu sendiri. Wah, berarti mendidik ya, sobat YBHK semua. Mendidik itu guru tuh udah punya kompetensinya. Iya, betul. Ya, kompetensinya kalau balik lagi nih Pak tadi ke atas nih kayak yang Bapak bilang nih kualifikasi guru hebat nih. Itu tuh ada 4 kan ya Pak. Betul. Ini salah duanya nih ya Pak nih. Salah duanya nih itu adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Betul. Ini yang nggak akan bisa. Salah duanya nih ya Pak ya. Ini dari 4 ada 2 ini yang nggak bisa digantikan oleh teknologi gitu. Itu untuk perkembangan guru. Nah, tapi jangan salah nih Pak. Tetap nih guru sama teknologi tetap harus berdampingan. Harus berdampingan, harus teknologi harus menjadi tools untuk mensupport atau mendukung pelaksanaan tugas dari biar Indonesia tetap kuat. Tetap kuat ya benar Pak. Indonesia tetap kuat gitu untuk nggak kalah gitu loh dengan negara-negara lain pendidikan. Kalau kita kembali ke tema tadi guru hebat Indonesia kuat ya. Kalau di tangan guru-guru hebat dengan kualifikasi seperti yang saya sebutkan tadi itu akan lahir generasi-generasi yang hebat. Nah, generasi-generasi yang hebat ini diharapkan mereka inilah yang mampu mengawal pembangunan perjalanan bangsa Indonesia ini menuju bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Artinya sejajar dengan negara-negara kuat dan negara-negara besar lainnya di dunia. Gitu. Betul. Nah, berarti nih Pak, kalau untuk Yayasan Bunda Hati Kudus nih, Yayasan Bunda Hati Kudus ada Tarsi 1, Tarsi 2, Vianney, Damai, dan Vireta. Betul. Ada 5. Nah, dari Yayasan Bunda Hati Kudus nih, seberapa antusias nih untuk menanggapi perkembangan teknologi ini dalam dunia pendidikan, mengajar dan belajar di Yayasan Bunda Hati Kudus itu seperti apa Pak? Baik, kalau Yayasan Bunda Hati Kudus sebagai sebuah lembaga yang mengelola berkecimpung di dunia pendidikan, maka di sana pasti ada komunitas guru. Guru-guru yang mengajar di lingkungan persekolahan Yayasan Bunda Hati Kudus. Tadi kalau kita bicara tentang teknologi dan juga kompetensi tadi ada tadi saya sebutkan kompetensi kepribadian. Salah satu indikator dari kompetensi kepribadian ini adalah selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Nah, itu berarti kompetensi kepribadian guru itu bagus. Nah, pengembangan dirinya adalah kalau kita sounding dengan perkembangan teknologi ini, maka guru itu harus selalu berusaha untuk terus belajar, terutama menguasai teknologi ini, sehingga tadi teknologi tidak malah menggilas guru, tetapi guru yang harus mengendalikan teknologi itu digunakan sebagai tools atau alat untuk mensupport pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Nah, di Yayasan Bunda Hati Kudus sebagai lembaga pendidikan yang juga memiliki banyak sekali Bapak dan Ibu guru, selain secara individu, rekan-rekan Bapak dan Ibu guru itu terus belajar untuk menguasai teknologi tadi supaya bisa mensupport pelaksanaan tugas mereka. Tetapi secara kelembagaan, secara kolektif, Yayasan Bunda Hati Kudus ini juga concern
untuk memfasilitasi para guru ini supaya bisa belajar menguasai teknologi. Saya menyebut satu contoh. Yayasan Bunda Hati Kudus menggandeng BINUS University dengan lembaga khususnya yaitu Socrates melakukan digital teacher test. Tes digital guru untuk mengetahui kualitas literasi digital dari Bapak Ibu guru yang berkarya di Yayasan Bunda Hati Kudus. Dari sana sebetulnya akan terlihat, akan dipetakan bagaimana kualitas literasi digital dari Bapak Ibu guru ini. Yang sudah bagus artinya memenuhi standar, maka akan terus didampingi untuk terus berkembang. Sedangkan yang masih belum memenuhi standar, maka akan didampingi lagi, kemudian akan masuk lagi mengikuti tes lagi. Nah, di sini saja sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada keseriusan dari lembaga untuk memfasilitasi, membantu Bapak Ibu guru yang berkarya di Yayasan Bunda Hati Kudus ini untuk terus meningkatkan literasi digitalnya, karena literasi digital yang baik itu lagi-lagi akan memberikan dukungan atau support bagi Bapak Ibu guru sendiri di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, Begitu. berarti Yayasan Bunda Hati Kudus juga terus berinovasi ya Pak? Betul. Terus berinovasi untuk Tidak mengembangkan. tinggal diam, Iya, terus berusaha beradaptasi dengan perubahan. Dengan perubahan, dengan teknologi yang pastinya guru-guru di Yayasan Bunda Hati Kudus nih pastinya akan menjadi guru-guru hebat Indonesia nih Pak. Iya, betul. Guru-guru hebat Indonesia, Guru-guru hebat, Indonesia kuat. Indonesia kuat. Nah, berarti alumni siswa-siswinya di Yayasan Bunda Hati Kudus juga menghasilkan alumni-alumni siswa-siswi yang hebat-hebat Hebat juga. juga, betul. Gitu. Dan nantinya tuh akan menjadikan Indonesia ini semakin lebih Kuat. hebat lagi di Dan masa kuat. depannya. Iya. Masa depan bangsa. nih, Di bener. tangan guru-guru yang hebat itu sekali lagi akan lahir generasi atau output yang hebat, yang sekali lagi mereka-mereka inilah yang akan mengawal perjalanan pembangunan bangsa kita sehingga menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat setara dengan bangsa dan negara-negara yang kuat lainnya di dunia. Benar. Wah, guru-guru kita nih sangat berjasa nih untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Iya, betul. Perkembangan pendidikan bangsa gitu. Wah, mantap sekali. Nih, saya banyak catatan nih Pak hari ini. Nih, boleh nih Sobat YBHK semua di rumah nih, ilmu-ilmu yang dikasih sama Pak Yoakim nih, itu boleh dicatat gitu. Nonton podcastnya nih, boleh nih nanti diulang-ulang lagi sambil pegang pulpen. Ya. Ini mantap banget. Makasih Pak Yoakim untuk waktunya. Ya. Udah mampir ke podcast YBHK. Terima kasih. Semoga sehat-sehat ya Pak ya. Baik. Dan sekali lagi kita, sama-sama Evelyn. Iya Pak, sekali lagi kita bilang selamat Hari Guru kali ya Pak. Baik. Begitu. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Baik, makasih Pak. Terima kasih Pak Yoakim untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Oke. Sobat YBHK semua, jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau memang bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk Sobat YBHK semua. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya bisa tahu nih video-video terbaru dari podcast YBHK. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.